Ada gerakan berulang-ulang. Bapak Ibu kalau cemas atau anak-anak kalau cemas, tolong tidak boleh begini. Polisi kalau lihat begini disangka orang pakai sabuk. Padahal ini cemas biasa saja. Ya, nah itu dia senang bekerja gitu. Perhatikan mulutnya Bapak Ibu, orang pakai sabuk akan begini mulutnya nih. Nah, matanya melotot-melotot. Sering pilin-pilin rambut kalau anak perempuan. Pada saat dia matanya melotot seperti ini, dia tidak lihat kita, ibu, dia sedang fly, tapi bergerak. 3 hari 3 malam tidak tidur. Dan tidak mau makan. Pasien saya banyak ibu-ibu, modusnya karena ingin kurus. Siapa yang gak kurus kalau tidak tidur dan tidak makan, pasti kurus kan? Cuman gila. Nah ini dia. Ya. 3 hari 3 malam tidak tidur. Kalau setelah 3 hari pakai lagi, 3 hari 3 malam lagi tidak tidur. Kalau 3 hari setelah itu dia tidak pakai, maka dia tidur terus. Yang bahaya pas bangun, sewaktu bangun ada gejala putus zatnya. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Paranoid, waham curiga. Dia sangka kita mau menyerbu. Paranoid, waham curiga. Dan terkadang depresi, putus asa. Maka ada ide suicide, bunuh diri. Naik lantai atas. Cuman takut mati juga, dia doa dulu. Mungkin kecilnya di pesantren ini anak ini. Makanya kalau ada anak muda diberitakan bunuh diri dari lantai atas, itu bisa jadi karena pakai sabuk. Dan ada lagi yang seperti ini. Ya. Maaf ya Bu, maaf ya Bu. Maaf ya Bu. Ini bahaya, mencelakakan orang lain Bu. Makanya banyak suami-suami yang pakai sabuk, istrinya kena KDRT. Minggu lalu ada saya punya pasien, suaminya pakai sabuk, tangan istrinya dijepit. Masya Allah, ya. Mukanya ditempeleng. Kenapa? Karena dia curiga. Dia bilang istrinya berselingkuh padahal tidak. Ini yang bahaya. Kalau ibu-ibu pakai sabuk, anaknya yang dipukul. Anaknya yang diinjak. Ini bahayanya sabuk. Maka kalau ada keluarga atau tetangga kita yang pakai sabu suaminya, tolong istrinya. Suruh istrinya keluar dari rumah. Pergi dia. Pergi untuk cari pertolongan. Bukan cari suami lain, cari pertolongan. Ya, ini bahaya ya. Maaf ya Bu ya. Tadi malam mimpi apa? Oh nggak ada. Baik, tepuk tangan buat mereka. Aduh, ini baru ilustrasi loh Bu. Biasanya langsung dibunuh Bu. Pokoknya serem banget ini orang kena narkoba. Ya, next. Benzodiazepam. Ini juga sering disalahgunakan. Dan ini sering dipakai kalau anak-anak mau tawuran Bu. Ya, kenapa? Ini masih dipakai oleh dokter untuk anti stres atau anti cemas, anti depresi. Cuman dokter atur dosisnya. 3 kali 1 tablet. Apa artinya tuh Bu kalau 3 kali 1 tablet? Minumnya 3 sehari. Setiap minum 1 tablet. Penyalahguna dia minum 3 kali 1 papan. Makanya sering bertengkar ya. Ya, next, lanjut saja. Berikutnya adalah zat berikutnya. Ya. Ini Lexotan, koplo, ini termasuk benzodiazepam. Ya. Biasanya jadi galak, next. Marah-marah, terlalu percaya diri, berhasrat untuk berkelahi, ya. Dan kalau putus zatnya dari benzo ini dia tidur, sesak nafas, gelisah, capek, kesel, haus dan matinya karena sesak nafas. Jadi orang yang pakai ini sok-sokannya cuma 2 jam. Setelah 2 jam dia rasa sesak. Karena takut sesak maka dia pakai lagi 1 papan ya. Next. Ini juga sudah ada di Indonesia. Lysergic acid diethylamide, LSID. Bapak Ibu hati-hati, bentuknya kertas bergambar animasi. Ya, seperti ini. Saya bilang sama anak saya, "Nak, ibu nggak hafal bentuknya, gambarnya. Tetapi kalau ada orang kasih kamu kertas, ya, seukuran perangko." Tapi anak sekarang nggak tahu perangko. Perangko apa Bu?
seukuran materai ini. Kemudian kalau orang itu bilang sama kamu, kamu mau nggak gambar ini keluar dari kertasnya? Terus orang itu ajarkan kamu, ya, robek sedikit-sedikit karena kertasnya itu ada bolongannya Pak, ada perforasinya. Dirobek sedikit dan orang itu ajarkan menempelnya di lidah. Next, ini narkoba. Kadang mereka ajarkan di atas langit mulut. Atau next di sklera mata. Next. Nah itu. Ya, ini dia. Itu narkoba. Ini membuat apa? Halusinasi. Bapak Ibu, kalau saya bilang halusinasi, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Halusinasi. Bukan menghayal, halusinasi bukan menghayal. Halusinasi melihat sesuatu tapi bukan itu wujudnya.